Tetapi setelah menjadi besar, dia masih kelakuannya seperti itu, membuka mulutnya lebar-lebar, hanya meminta, tidak pernah memberi, tidak belajar mengembangkan sayapnya. Allah akan mengguncang-guncangkan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membawakan satu tema yang berjudul Perkasa Laksana Raja Wali. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kemudian dari Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saya sangat suka sekali dengan dua ayat ini tentang Raja Wali dan juga tentang kisah Raja Wali. Saya sangat suka sekali karena Allah mengumpamakan setiap diri kita adalah sebagai anak-anak Raja Wali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah. Seorang petani menemukan satu butir telur elang. Elang itu sama dengan eagle, sama dengan Raja Wali, dan meletakkannya di eraman induk ayam. Anak elang itu menetas bersama anak-anak ayam dan menjadi besar bersama-sama mereka pula. Kemudian selama hidupnya, elang itu berbuat sama seperti seekor ayam. Ia mengira bahwa dirinya juga seekor ayam saja. Dia mengais-ngais tanah untuk mencari cacing dan serangga. Ia berkotak-kotak dan ia juga mengebaskan sayapnya dan terbang tidak seberapa jauh seperti ayam. Sebab begitulah lazimnya seekor ayam, bukan? Tahun-tahun berlalu dan elang muda itu pun menjadi tua. Pada suatu hari, dia melihat seekor burung perkasa terbang tinggi di angkasa biru. Burung itu melayang dengan indah dan lincah melawan tiupan angin, hampir-hampir tanpa mengepakkan sayapnya yang kuat dan yang berwarna keemas-emasan. Elang tua itu melihat ke atas dengan rasa kagum. "Apakah itu?" tanyanya kepada temannya. "Itulah elang, raja segala burung," kata temannya. "Tetapi jangan terlalu memikirkan hal itu. Engkau dan aku berbeda dengan dia." Maka elang tua itu pun tidak pernah memikirkan hal itu lagi. Akhirnya dia mati dan tetap mengira dirinya hanyalah seekor ayam saja. Saudaraku, kisah ini adalah kisah yang sangat tragis, kisah yang sangat sedih, karena kisah yang serupa ini sering terjadi di dalam kehidupan kita bila kita hidupnya tidak sesuai dengan kodrat kita. Kodrat kita ini adalah manusia yang dilahir barukan oleh Allah sehingga kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah, melalui nats ini yang tadi sudah kita baca di dalam Ulangan dan kitab Yesaya, kita akan belajar dua prinsip agar anak-anak Allah hidup seturut dengan kodratnya sebagai anak-anak Allah, bukan sebagai anak-anak dunia. Yang pertama, sebagai anak-anak Allah, kita mesti
bersedia menjalani pelatihan seperti yang tertulis di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai ayat 12. Di dalam pelatihan rohani, Allah menggoyang-goyangkan zona kenyamanan kita. Saudara, bukankah sering sekali di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mulai malas bertumbuh karena sudah enak sekali dengan zona pekerjaan kita, rumah tinggal kita, relasi kita sukses di mana-mana, usaha kita maju, sukses menjadi konglomerat misalnya. Wah, kita merasa sudah tidak butuh berdoa, tidak butuh pertumbuhan, tidak butuh lagi meminta sesuatu kepada Tuhan, apalagi menjalin relasi dengan Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah sering menggoyang-goyangkan zona kenyamanan kita supaya kita bersandar kembali kepadanya. Allah melatih kita sebagai anak-anak Raja Wali agar bertumbuh. Caranya bagaimana? Mengembangkan kepak sayapnya. Kalau enggak, kita selalu tergantung kepada induk saja. Kita selalu saja meminta segala sesuatu disediakan oleh Allah, tetapi tidak mau berjuang. Mau mengembangkan diri, mengatakan bahwa tidak ada sarana, tidak ada prasarana, tidak ada ini, tidak ada itu. Terlalu banyak kita mengexcuse diri. Terlalu banyak kita membuat diri kita seolah-olah memang patut dibelas kasihani dan kita tidak mau berjuang. Nah, lalu di dalam pelatihan, Allah tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita celaka. Karena di dalam kitab Ulangan yang kita baca tadi dikatakan bahwa induk Raja Wali itu bagaikan mendukung ya. Nah, jadi Allah itu bagaikan induk Raja Wali mendukung kita di atas kepak sayapnya. Jadi seandainya pun kita betul-betul kayak orang lumpuh ya, belum bisa mandiri dan sebagainya, Allah akan melatih kita supaya kita dapat berjalan sendiri. Nah, bagaikan induk Raja Wali, dia akan mendukung kita, artinya dia menggendong kita, membawa kita di ketinggian, dia melatih kita. Kadang-kadang dia dengan sengaja menjatuhkan kita, dan anak yang belum terlatih, yakni anak Raja Wali ataupun anak elang akan melorot. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengembangkan sayapnya dan dia tidak bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Tetapi apakah Allah membiarkan dia celaka? Tidak. Dengan sekejap induk Raja Wali itu akan menatangnya ataupun mendukungnya kembali di atas sayapnya, lalu dibawa lagi kepada ketinggian awan-awan, lalu dilatih berulang-ulang sampai si anak Raja Wali mau mengeluarkan sayapnya dan sadar kodratnya itu adalah Raja Wali. Dia bukan burung yang lain, bukan burung gagak, bukan burung pipit, bukan burung murai. Dia adalah Raja Wali, raja burung di udara. Dia harus kuat. Jadi Allah bekerja sama seperti prinsip induk Raja Wali yang melatih anak-anaknya untuk naik terbang tinggi. Semakin ada badai, dia harus menembus ketinggian badai itu. Nah, dengan demikian, maka kita membuktikan kodrat kita ini adalah sebagai anak Allah, laksana Raja Wali, perkasa laksana Raja Wali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu adalah laksana induk Raja Wali. Dia senantiasa memperhatikan memperhatikan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya yang masih kecil sering berkicau dan hanya menadahkan mulut untuk meminta makan saja, ada masanya setelah dia makan dia akan bertumbuh menjadi besar. Tetapi setelah menjadi besar dia masih kelakuannya seperti itu, membuka mulutnya lebar-lebar, hanya meminta, tidak pernah memberi, tidak belajar mengembangkan sayapnya. Allah akan mengguncang-guncangkan zona kenyamanan kita. Ya, seperti Raja Wali akan mengguncang-guncangkan atau menggoyang bangkitkan isi sarangnya supaya anak-anaknya ini belajar beranjak, belajar mengembangkan sayapnya, belajar untuk terbang tinggi seperti induknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang pertama, agar setiap diri kita kalau mau menjalani kodrat sebagai anak-anak Raja Wali, kita harus bersedia menjalani pelatihan. Anak-anak Allah mesti menjalani berbagai pelatihannya, baik itu pelatihan rohani, kita bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak mudah kecewa kepada Tuhan, senantiasa trust and obey, percaya dan taat kepada Tuhan. Kita juga bersedia menjalani pelatihan karakter, karena karakter kita adalah
perkasa, kita bagaikan anak Raja Wali yang bertumbuh nanti juga menjadi induk Raja Wali, harus seperti kodrat kita yang adalah penuh dengan kekuatan. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan berjalan dan tidak menjadi lesu, dia akan berlari dan terbang bagaikan Raja Wali. Nah, jadi karakter kita itu harus kuat, jangan sedikit-sedikit kemudian kehilangan daya perjuangan, putus asa, kemudian menjadi orang yang tidak berpengharapan. Itu hidupnya tidak sesuai dengan kodrat elang ya, ataupun Raja Wali. Lalu kita juga bersedia menjalani seluruh aspek ya, menjalani pelatihan seluruh aspek. Pada saat ini saya yakin di masa pandemi, setiap diri kita sebagai anak-anak Allah mendapatkan pelatihan rohani karakter dan seluruh aspek. Bayangkanlah kita yang biasanya aktif di luar sana, yang setiap minggu bisa terbang ke sana kemari, setiap bulan terbang antar benua. Kita akhirnya harus mengurung diri di rumah, walaupun ada new normal ya, sekarang sudah mulai memasuki masa new normal. Tetapi apakah itu jaminan bahwa kita tidak akan kena lagi kepada penyakit yang namanya corona? Itu kan bukan jaminan kan saudara. Nah, oleh karena itu supaya kita tetap menjaga keamanan, kita hidupnya tidak sebebas dulu lagi, seolah-olah ada kekang di dalam badan kita, ada belenggu di badan kita. Kita harus mengenakan masker, harus jaga jarak dengan orang-orang di sekeliling kita, dan bahkan segala sesuatu semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu namanya pelatihan, mulai dari pelatihan rohani karakter seluruh aspek hidup kita. Hasil dari pelatihan itu adalah saudara, kalau kita lulus berarti kita siap berkiprah, kita siap berprestasi, kita siap melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Saudara, saya sering bersaksi kepada mahasiswa saya, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3, saya katakan, saya dalam masa-masa pandemi ini, ya, dalam keadaan HB kurang. Artinya apa? Kalau HB kurang itu kan berarti bawaannya lemas ya. Tetapi saya terus berjuang sambil istirahat di rumah. Satu hari saya menyempatkan 20 menit saja untuk membuat video, supaya tetap dapat menguatkan orang-orang, supaya tetap dapat menjadi alat berkat, supaya kita siap sedia melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Padahal biasanya di gereja, padahal biasanya di kampus, di kelas-kelas seminar, di kelas-kelas yang melayani khalayak ramai. Tetapi sekarang harus berbulan-bulan ada di rumah dan juga mengambil ya sabbatical year lah, katakan seperti itu ya, sambil pemulihan kesehatan. Saya tetap belajar firman Tuhan, belajar membaca buku, belajar segala hal. Jangan berpikir sudah menjadi dosen puluhan tahun, saya sudah mengajar 30 tahun, lalu akhirnya enak-enak dan mengatakan tidak perlu belajar. Tidak, saya tetap belajar, tekun setiap saat ada waktu saya belajar. Saudara, akhirnya dalam keadaan demikian pun saya mencoba merakit sendiri studio mini seperti ini. Setiap hari saya akan menyapa setiap orang yang mendengarkan saya dengan penuh sukacita, dengan renungan singkat yang telah saya hidupi sendiri, dan setelah itu baru bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Kalau saya hanya jago ngomong saja, hanya pintar untuk berbicara saja tanpa saya hidupi, maka tidak akan ada orang yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bu, sudah menguatkan saya. Karena apa? Karena dia tidak akan merasa dikuatkan. Tetapi karena saya sendiri sudah menghidupi firman itu, maka ada orang yang dikuatkan, dan bahkan banyak sahabat-sahabat yang mengucapkan terima kasih, baik melalui japri, jalur pribadi, maupun melalui tulisan di video YouTube ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berespon dengan sangat baik. Nah, lalu sebagai kodrat anak Raja Wali ataupun anak elang, kita harus bersedia menjadi setia dan mendapat bonus. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, dikatakan bahwa setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Itu namanya kekuatan bonus ya, mendapatkan bonus. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, dalam keadaan kita seperti hari ini, siapa yang tidak ingin hidup sehat? Siapa yang tidak ingin kita ini tetap fit, bisa kesana kemari? Tetapi kadangkala Allah
mengizinkan ada satu kondisi yang membuat kita tidak selincah dulu lagi. Kadangkala Allah mengizinkan kita mengalami sakit dan sebagainya sehingga kita punya banyak waktu secara pribadi bersekutu dengan Dia. Nah, itu sesungguhnya adalah bonus. Kadang-kadang itu adalah bonus yang terselubung. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya membayangkan betapa para lansia menginginkan kekuatan seperti ini lagi. Karena ketika kita masih muda, ketika kita masih berusia belasan, 20-an, 30-an tahun dan sebagainya, waduh saudara, kita bagaikan bisa loncat tinggi, bagaikan bisa terbang ya. Naik gantole pun berani begitu ya. Nah, tetapi setelah memasuki misalnya umur setengah baya ya, ataupun umur setengah abad, wah kekuatan sudah mulai berkurang nih ya, sudah mulai hati-hati. Kadang-kadang naik pesawat saja sudah mulai agak-agak gimana gitu ya, sudah mulai agak-agak takut dan sebagainya. Nah, itulah manusia saudara, semakin hari kekuatan jasmanianya semakin merosot. Tetapi Tuhan menjanjikan satu hal kepada anak-anak Allah yang bergantung kepadanya, bahwa kekuatan rohaninya semakin hari malah akan semakin kuat. Itu janji yang saya sangat suka sekali saudara. Banyak anak-anak Allah tidak mendapat kekuatan baru atau bonus karena cepat menjadi tidak setia, cepat menyerah, cepat sekali putus asa. Dia tidak akan mengambil reward, tidak akan mengambil pahala dari janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan diperuntukkan bagi anak-anak Allah yang setia, yang tekun berjuang sampai kalau bisa titik nafas penghabisan, begitu ya. Nah saudara, ini adalah gambaran Raja Wali dengan kekuatan sayapnya ya. Dia cukup merentangkan sayapnya yang 1 meter lebih dan dia dapat menembus badai. Dan betapa amannya anak-anak Raja Wali yang masih kecil berlindung di naungan kepak sayapnya yang indah dan kuat itu. Allah kita melampaui Raja Wali hanya karena bahasa antropomorfisme. Dia memakai bahasa manusia, dia mengumpamakan dirinya sebagai induk Raja Wali, padahal dia melampaui Raja Wali itu sendiri. Betapa amannya saudara kalau kita berlindung di balik kepak sayap Allah yang sangat kuat. Mengapa kita sering sekali memilih berlindung kepada hal-hal yang sementara, yang fana? Saudara, keluarga kita suatu saat akan meninggalkan kita. Suami akan meninggal, istri akan meninggal, anak-anak satu hari akan berkeluarga sendiri. Mereka tidak kekal, mereka hanya titipan sementara untuk kita semua. Kenapa kita tidak berlindung kepada Allah yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita mengingat bahwa kodrat kita ini adalah anak elang, anak Raja Wali. Kita bukanlah anak-anak burung yang rapuh seperti burung pipit yang kecil atau burung murai atau burung yang lain yang tidak sekuat Raja Wali. Saudaraku, saya sering sekali mengingatkan mahasiswa saya di kelas dengan satu peribahasa yang sering sekali saya ulang. Saya sering sekali mengatakan bahwa orang bodoh menghilangkan kesempatan di dalam hidupnya. Orang biasa-biasa menggunakan kesempatan di dalam hidupnya. Sedangkan orang pintar atau orang bijaksana menciptakan kesempatan di dalam hidupnya. Saudara, sekarang apa yang ada di hadapan kita? Bukankah kesempatan 24 jam Allah berikan kepada Anda dan kepada saya? Diberikan kepada saya dan diberikan kepada saudara. Bukankah itu kesempatan yang sama? Ada Kronos di dalam Kairos, ada Kairos di dalam Kronos. Bukankah Allah yang kekal pun pernah masuk ke dalam dunia Kronos, masuk ke dunia 24 jam? Bukankah dia menyediakan banyak peluang emas dalam hidup kita, melatih kita? Kenapa kita menyia-nyiakan kesempatan itu? Mengapa ketika ada kesempatan untuk bertumbuh, kita membuat diri kita mempunyai alasan ini dan itu, tidak ada fasilitas ini dan itu? Saudara, kalau kita adalah orang yang ketiga, yang bijak, orang yang pintar, kitalah yang menciptakan kesempatan kalaupun tidak ada kesempatan. Itu adalah janji Allah kepada kita semuanya. Sahabat setiaku dimanapun saat ini berada, sahabat yang selalu saya kasihi, ingatlah kodrat kita bukanlah anak-anak dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari Allah.
karena Allah sudah lahir barukan kita dan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu karakter kita harus menyerupai elang, menyerupai Raja Wali, menyerupai Allah kita sendiri yang mengumpamakan dirinya sebagai induk Raja Wali, supaya kita tetap perkasa di segala musim kehidupan kita, tetap perkasa di saat ada pandemi, tetap perkasa di saat musim semi, tetap perkasa di musim tidak ada segala sesuatu. Hanya ada Allah, tetap kita perkasa karena Allah lah sumber kekuatan kita. Kiranya Tuhan yang setia, Tuhan yang sama, Tuhan yang senantiasa mendukung kita di atas kepak sayapnya, senantiasa mengingatkan kita akan firman-Nya, dan kita terus bertumbuh mau menghidupi firman-Nya itu, supaya di dalam keadaan yang paling lemah pun kita tetap dapat memberi kekuatan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan setiap uraian firman yang sudah kita hidupi bersama. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.